kalian, aku tunjukkan kepada kalian sesuatu perbuatan yang kalau kalian lakukan, kalian dianggap saling mencintai di antara kalian. Apa itu? Kata Nabi, afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Sederhana kan? Karena kalau ketemu salam aneh, salaman, ucapkan salam, assalamualaikum. Kan kadang-kadang kita suka merasa miris, sering ketemu di masjid tapi nggak saling kenal. Ya. Sering ketemu di masjid, sholatnya tahu mukanya tapi nggak tahu nama. Gimana sih? Karena ketemu ngucapin salam, duduk bareng tuh tiap hari Senin tuh di depan buka puasa. Saya mau tanya deh, yang duduk buka puasa tuh, ada yang kenal nggak satu persatu? Tahu namanya nggak? Kan kebangetan banget tiap Senin Kamis antum duduk berduaan berhadapan-hadapan itu, nanya siapa namanya, di mana kerjanya, ngobrol. Kenapa nggak ngobrol? Itu kan bagaimana mau menumbuhkan cinta kasih kalau nggak saling tegur? Jadi bagus tuh masjid-masjidnya habis kajian itu, kalau yang kajian subuh itu hari Sabtu, hari Ahad, habis kajian itu biasanya jamaahnya nggak langsung pulang, ada ngopi bareng. Itu penting sebenarnya. Untuk apa? Untuk silaturahim itu. Silaturahim itu akhirnya menumbuhkan cinta, kan, saling kenal. Kalau sudah saling kenal, saling sayang, saling mendoakan, tentu dong. Ya. Duduk cerita, tahu namanya. Kan lebih bagus nongkrong di masjid, ngopi-ngopinya. Biar nongkrong di kafe aja lama banget ngobrolnya. Di masjid temu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian Ba'dal Maghrib Masjid Fatimah Muhammad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa mengawali majlis kita yang mulia, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kebaikan kehidupan kita, keberkahan untuk kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita, anak keturunan kita. Dan kita khususkan juga untuk yang telah mewakafkan masjid ini, Masjid Fatimah Muhammad, yaitu almarhumah Fatimah Fadl Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tema tentang cinta, tentu kita sadari betul cinta itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia.
Dan setiap insan yang merasakan cinta itu fitrah. Fitrah manusia dia merasakan cinta itu. Dan menjaga cinta itu adalah ibadah. Tentu karena banyak bahasan tentang cinta, bahkan tema tentang cinta ini tema yang sangat digemari oleh banyak orang. Kajian tentang cinta pasti banyak yang datang. Tapi kalau kajiannya tentang yaumul akhir, tentang azab kubur, itu peminatnya sedikit. Padahal itu juga perlu kita membahasnya agar kita mewaspadainya. Maka kalau kita fahami bahwasanya hakikat daripada cinta itu sebenarnya adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun atas bukti kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, bukti kekuasaan Allah, bukti atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ini yang menggenggam hati-hati manusia, Allah juga yang muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati manusia. Maka ketika seorang hamba Allah dia merasakan ada benih cinta hadir dalam dirinya, maka sejatinya dia harus mengingat tentang siapa yang akhirnya menghadirkan benih cinta itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik cinta, sang pemilik cita rasa cinta yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu tentang bagaimana seorang mukmin mencintai saudaranya sesama mukmin. Ada hadis yang cukup populer yang sering kita dengar. Bahkan Nabi memasukkan cinta sesama mukmin itu sebagai barometer keimanan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Mari kita lihat hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa al-mahabbah atau rasa cinta dan persaudaraan kepada sesama muslim adalah syarat kesempurnaan iman. Karena Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya itu. Berarti ada ukuran keimanan di situ. Dan salah satu ukuran keimanan itu yaitu al-mahabbah, rasa cinta kepada saudaranya sesama mukmin. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu mereka bersaudara. Lalu Allah katakan salah satu bentuk persaudaraan itu adalah damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudara itu yang kalau terlihat ada perselisihan, ada gesekan demi gesekan. Zaman sekarang kalau lagi ada gesekan suka ada yang menyulutnya, bukan cepat-cepat memperbaiki. Ya. Kita sering dengar kata islah, itu artinya memperbaiki. Tapi terkadang kata islah itu diucapkan, tetapi perbaikan tak pernah muncul atau tidak pernah terwujud. Padahal itu perintah Allah. Islah itu perintah Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat tadi itu. Allah katakan fa'aslihu baina akhawaykum. Maka sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu.
wattaqullah la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu kan cinta kasih yang agung dari Allah yang diturunkan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan islah itu akan bisa terwujud jika dijalani oleh orang-orang yang memiliki dimensi takwa. Karena pesan di sini setelah memerintahkan takwa, di situ Allah mengatakan wattaqullah, dan bertakwalah. Setelah Allah perintahkan untuk islah, Allah perintahkan berikutnya apa? Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi islah itu sulit terwujud kalau seumpamanya tidak dijalankan dengan nilai-nilai takwa. Oh, kita suka bertanya-tanya kan, kok islahnya nggak muncul-muncul? Bahasa kerennya rekonsiliasi. Harus pakai nilai takwa. Kalau nggak pakai nilai takwa nggak muncul itu islah itu. Hanya sekedar slogan aja, sekedar kata-kata saja, tapi tidak terlaksana. Kita lihat kaum muslimin terpecah-pecah itu. Kenapa? Karena tidak mau islah. Tidak mau islah. Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan tentang firman Allah ini, kata beliau, persaudaraan dalam agama dan kehormatan itu sangat penting. Kata beliau, persaudaraan yang diikat karena agama jauh lebih kuat daripada persaudaraan yang diikat berdasarkan pertalian nasab atau keturunan. Kata Imam Al-Qurtubi. Kenapa? Karena kata beliau, persaudaraan yang diikat berdasarkan nasab atau garis keturunan itu akan terputus ketika berbeda agama. Putus dia. Tetapi persaudaraan yang diikat karena agama, dia tidak akan pernah terputus walaupun orang-orang itu berbeda nasabnya, berbeda garis keturunannya. Makanya kenapa kita lihat ketika waktu Hajjul Wada itu, Nabi dalam pidatonya itu, Nabi mempersaudarakan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Bilal bin Rabah. Satu Bilal, mantan budak orang kulit hitam. Ya Abu Bakr, engkau dan Bilal, kata Nabi, akhwan, saudara sekarang. La farqa bainakuma, tidak ada perbedaan antara kalian berdua, sama. Kemudian Nabi juga berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali bin Abi Thalib, anta wa Salman al-Farisi, engkau dengan Salman al-Farisi yang datang dari Persia. Udah beda wilayah, beda negeri, sekarang saudara. La farqa bainakuma, tidak ada perbedaan antara kalian. Ya Umar al-Faruq, anta wa Suhaib ar-Rumi. Nabi bilang, wahai Umar al-Faruq, engkau dan Suhaib ar-Rumi. Seorang laki-laki yang bernama Suhaib ar-Rumi dari Romawi sana. Sekarang saudara. Tidak ada perbedaan antara kalian berdua. Kenapa diikat berdasarkan ikatan agama itu? Lebih kokoh, lebih kuat. Maka itulah pandangannya Imam Al-Qurtubi. Nah, kemudian dalam firman Allah yang lain, kita perhatikan dalam surat Al-Maidah ayat 55 sampai 56. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqiun. Sesungguhnya wali kamu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Nanti kita akan kupas tentang makna wali di sini. Di sini Allah katakan walinya kita ini Allah, Rasulnya, walladzina aman, dan orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina yuqimuna salata, yang menegakkan salat, wa yutuna zakata, kemudian menunaikan zakat, wa hum raqiun, dan mereka itu senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Allah lanjutkan firman-Nya dengan mengatakan, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka kata Allah di situ, sesungguhnya pengikut agama Allah Subhanahu wa taala itu pasti menang. Lalu apa kata wali di sini? Ulama mengatakan ya, wali yang jamaknya aulia. Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, seorang ahli tafsir, kata beliau, yaitu wali itu artinya para penolong, al-aulia, ansar, para penolong atau para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wali juga dapat disebut dengan kekasih, akhillah, kekasih. Bisa juga dikatakan teman dekat. Wali juga. Wali juga bisa diartikan yang mengurusi segala macam bentuk urusan. Ya. Anak kita sekolah, terus ada orang, karena kita sangat sibuk, ada orang yang kita percayakan untuk ngurus anak kita sampai ambil rapor. Wali dia. Jadi wali dia. Mengurusi segala macam urusan. Wali juga bisa berarti apa? Yang menguasai. Bisa juga berarti yang memimpin. Gitu. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Al Hakim, juga Ibnu Hibban. Rasul pernah bersabda begini, Allahumma wali man wala. Itu Nabi ucapkan waktu itu doa Nabi buat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nabi mendoakan Ali bin Abi Thalib sambil mengatakan Allahumma wali man wala. Apa itu yang Nabi ucapkan? Nabi mengucapkan yang artinya Allahumma ahbib man ahabbahu. Ya Allah, cintailah siapa saja yang mencintai dia, Ali bin Abi Thalib. Wansur man nasar, atau ya Allah, tolonglah siapa yang tolong dia. Itu doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam buat Ali bin Abi Thalib. Ini riwayatnya banyak sekali dari Ibnu Hibban, dari Ahmad, Imam Ahmad juga, kemudian diriwayatkan juga dalam berbagai riwayat hadis yang lainnya, bahkan Ibnu Majah, Imam Al Hakim juga meriwayatkan hadis ini. Nah, jadi artinya salah satu kewajiban sesama mukmin itu adalah menghadirkan cinta. Harus ini. Masalahnya, kenapa kita sulit untuk menghadirkan cinta kita kepada sesama mukmin? Ya. Yang kita lihat perbedaannya, bukan persamaannya. Persamaan akidah. Kita lihat persamaan akidah, persamaan dalam nilai-nilai prinsip. Poin kedua dari hadis tadi itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya kadar mencintai sesama saudara kita, sesama muslim, harus sama dengan kita mencintai diri kita sendiri. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kadarnya itu, ukurannya, timbangannya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya, itu dalam bentuk apa? Ya. Ada rasa at-takaful, merasa senasib, sepenanggungan dengan saudaranya, ikut merasakan sakit jika saudaranya merasakan sakit, tidak tertawa di atas penderitaan saudaranya, berbahagia dengan kebahagiaan yang dimiliki oleh saudaranya. Ya. Jadi ulama mengatakan bahwasanya secara zahir hadis ini menuntut kita tentang adanya kesetaraan antara mencintai diri kita sendiri dan mencintai saudara kita. Walaupun sebenarnya banyak yang mengatakan ini sulit, tapi kalau menyadari tidak sulit. Para sahabat-sahabat Nabi dahulu mempraktekannya. Kita pernah dengar kisah
Abu Darda dengan Salman Al-Farisi yang bersaudara, yang begitu akrab dan saling membantu satu sama lain di antara mereka. Abu Darda orang Ansor, Salman Al-Farisi orang Persia. Kita juga pernah dengar kisah tentang bagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu itu dipersaudarakan dengan salah seorang saudagar kaya dari Madinah. Abdurrahman bin Auf datang dari Mekah, baru masuk Madinah, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi itu orang kaya di Madinah. Dia lihat Abdurrahman bin Auf ketika masuk ke kota Madinah waktu itu tidak bawa apa-apa. Dia tahu Abdurrahman bin Auf ini saudagar besar di Mekah. Tapi ketika hijrah, Abdurrahman bin Auf bawa barang secukupnya, tidak ada yang bisa dia bawa banyak. Sa'ad bin Rabi itu mendatangi Abdurrahman bin Auf dan berkata kepada Abdurrahman bin Auf, dia perkenalkan dirinya, saya orang kaya di sini, kau perlu apa? Kan biasanya orang kaya kalau ada orang susah, itu suka berpikir berkali-kali untuk menawarkan dirinya, takut nanti gue dimanfaatin. Sa'ad bin Rabi nggak ada pikiran takut dia dimanfaatin begitu, nanti dia kalau saya cerita tentang saya orang kaya, dia kan orang susah nanti aji mumpung, nggak ada mikir begitu dia. Karena mereka betul-betul memahami tentang konsep persaudaraan sesama mukmin itu. Dia bilang, perlu apa? Dia tanya. Rumah saya banyak, kau mau rumah yang mana untuk kau tinggal? Saya punya lapak dagang yang banyak, kau boleh pilih mana yang kau mau. Segala macam ditawarin sama Abdurrahman bin Auf oleh Sa'ad bin Rabi. Saudara bukan, kerabat bukan, ketemu baru kali itu. Ya, ketemu baru kali itu. Itu kenapa? Karena merasa sesama mukmin harus diikat dengan persaudaraan yang kokoh, yang kuat. Ya. Maka kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau pernah mengatakan, zahirnya hadis ini menuntut adanya kesetaraan, ya, walaupun kenyataannya kata beliau, ya, banyak orang lebih mementingkan dirinya ketimbang mementingkan saudaranya, urusan saudaranya. Kata beliau, kata Imam Ibnu Hajar, kata beliau, hadis ini sebenarnya merupakan penekanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar janganlah seseorang itu dia tidak menghadirkan cinta kepada saudaranya sesama mukmin, karena itu menjadi ukuran keimanan. Yang ketiga, hadis ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk membersihkan hati kita dari segala macam bentuk penyakit hati sesama saudara mukmin, iri, dengki dan lainnya. Jadi kalau ada orang mukmin dia maju, sukses, berhasil, kemudian ada saudaranya sesama mukmin masih dalam keadaan terpuruk, dia tolong atas nama cinta, dia tolong, diangkat biar bisa sukses seperti dirinya. Kalau dia bantu, sebenarnya dia berusaha untuk meredam hasutnya, irinya. Kan kadang-kadang ada orang sudah sukses, jangankan saudara sesama mukmin, saudara kandung nggak ditolong sama dia. Oh, nanti kalau dia kaya juga kayak saya, nguncak, mendingan dia miskin gitu aja deh. Biar kalau butuh apa saya kasih duit, bisa saya suruh-suruh. Jadi mau dibikin tidak setara dengan dia, berada di bawahnya dia, agar dapat dia kendalikan. Itu kan berarti hatinya bermasalah. Jadi seorang mukmin itu kalau dia sudah sukses, dia angkat saudaranya yang lain, dia tarik, dia bikin berhasil. Ya. Apalagi saudara kandung, saudara sama mukmin harus ditolong. Itu Abu Darda dikasih seluruh uangnya Salman kasih seluruh uangnya sama Abu Darda.
Salman ini kan kisahnya kan Salman mau pinang, Salman mau meminang gadis Ansor, naksir dia. Ini gadis Ansor tertariknya sama Abu Darda. Datang ke rumah itu karena Salman tidak begitu kenal keluarganya, Abu Darda kenal, ayo saya antar, diantar ke situ. Diantar ke situ, orang tuanya senang, didatangi dua orang sahabat Nabi. Setelah itu Abu Darda menceritakan tentang keinginan mereka, kehadiran mereka itu disampaikan kepada orang tuanya. Ini Salman yang mau sama anak kalian. Ibunya masuk ke dalam kamar, tanya sama anaknya, ternyata anaknya nguping dari tadi. Kata ada yang mau, yang mana? Yang Salman. Perempuannya bilang apa? Kenapa enggak Abu Darda? Ini perempuannya sukanya sama Abu Darda. Kata perempuan itu, andaikan Abu Darda yang minta saya. Ibunya keluar lagi, mereka tunggu. Setelah menunggu, keluar ibunya, bicara sama Abu Darda sama Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Keluar ngobrol, kata ibunya, sudah saya ngomong sama anak saya. Tapi anak saya bilang sama saya, andaikan yang minta saya itu Abu Darda. Kaget ya? Abu Darda pucet. Karena Abu Darda belum siap nikah. Yang siap nikah Salman. Yang punya duit untuk nikah Salman. Salman sudah siapin uang mahar. Salman sudah siapin uang mahar. Kan kalau sudah berani lihat anak orang berarti siap uang mahar. Apa kata Salman kepada Abu Darda? Dia bisik, udah kamu maju aja. Kata Abu Darda, enggak, kan kamu yang enggak, tapi dia mau sama kamu. Kata Abu Darda, enggak punya duit. Kata Salman apa? Itu uang yang saya simpan itu, yang saya tabung buat lamar. Gue kasih lu semuanya. Kira-kira kita ada yang berani kayak begitu nggak? Enak aja lu, udah kumpul-kumpul. Tapi dia kasih beneran. Dia kasih. Bukan kasih pinjam, ambil. Kawin sama dia. Nanti saya gampang rezeki Allah. Kenapa itu dilakukan? Cinta sesama mukmin. Maka persaudaraan Salman dengan Abu Darda itu begitu intim, kuat dan erat terus sampai kapanpun. Ya. Jadi, makanya kenapa Allah ingatkan kita dalam Al-Quran itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nama Allah wa'tasimu. Allah suruh pegang erat itu. Ikat eratnya dengan apa? Dengan cinta itu. Maka dikatakan oleh ulama di antara tabiat keimanan adalah seseorang mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau dia cinta sama saudaranya, dia membenci apa saja yang buruk dari saudaranya dan dia tegur saudaranya itu. Sebagaimana dia benci kalau yang buruk itu menimpa dirinya. Kalau ada yang buruk menimpa dirinya, dia benci juga ketika ada yang buruk menimpa saudaranya itu. Ya. Ini tatanan kehidupan yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, hadis Nabi pernah ingatkan, kata Nabi, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta, yang kedua dalam kasih sayang, yang ketiga dalam empati, ya. Wa ta'atufihim, kata Rasul, masalul jasadi, perumpamaannya itu seperti anggota tubuh manusia. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahar wal humma. Perumpamaannya itu seperti tubuh manusia itu
yang mengeluh, ketika rasa sakit dia mengeluh, maka bagian yang lain pun mengikutinya. Ya, yang sakit gigi, yang rasa mana aja, kepala juga rasa, ya kan? Mata juga ngerasa, mulut pakai bilang aduh, yang sakit gigi. Atau kita punya kaki tiba-tiba luka tergores, kemudian infeksi, tergoresnya di kaki tapi meriang seluruh anggota tubuhnya. Kata Nabi, itu perumpamaan sebenarnya antara cinta kasih, kasih sayang, dan rasa empati antara seorang mukmin seperti itu. Ini seperti satu tubuh. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah meriwayatkan, kata beliau, waktu itu suatu hari habis pertempuran, habis perang, didatangkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita yang dia ikut dalam rombongan tawanan perang. Terus wanita tersebut setelah dia berada di rombongan tawanan perang, tiba-tiba dia kelihatan mencari-cari sesuatu. Ternyata yang dia cari itu anaknya, masih kecil, anak bayi. Jadi dia terpisah sama anak bayi, dia cari sambil nangis. Ketika dia cari, kemudian dia ketemu sama anak bayinya itu. Bahagianya dia ketemu anak bayi, langsung dia ambil anak bayinya, dia peluk, langsung dia masukkan ke dalam kerudungnya, dia susuin. Ya, dia susuin anak bayi itu dengan bahagianya dia. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kejadian itu, dia berkata kepada sahabat-sahabat Nabi, termasuk pada waktu itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah menurut kalian, kata Nabi, wanita tersebut akan tega jika dia melemparkan anaknya itu ke dalam kobaran api? Kira-kira tega nggak dia jahatin anaknya atau dia lemparkan ke kobaran api? Nabi tanya sama sahabat-sahabatnya. Kemudian kami pun menjawab, kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, demi Allah, tentu dia tidak akan tega melakukan hal tersebut. Walaupun sebenarnya dia bisa saja melempar, tapi dia tidak mungkin lakukan itu. Mana mungkin ada seorang ibu tega menjahati anaknya? Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala itu jauh lebih menyayangi hambanya ketimbang kasih sayang seorang wanita tadi, perempuan tadi kepada anaknya. Ya Allah itu jauh lebih sayang. Jadi kalau seumpamanya kita ini menebar kasih sayang kepada saudara kita sama mukmin, yakinlah kita akan mendapatkan tuangan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadis Nabi katakan begini dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Nabi mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan dikatakan mukmin beriman sampai kalian saling cinta. Jadi masuk surga itu, ya, jembatannya keimanan, tetapi kalian tidak akan dikatakan sebagai orang yang beriman, kata Nabi. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan dikatakan mukmin, betul-betul mukmin sampai kalian saling cinta. Terus Nabi katakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian sesuatu perbuatan yang kalau kalian lakukan kalian dianggap saling mencintai di antara kalian? Apa itu? Kata Nabi, afsyus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Sederhana kan? Karena kalau ketemu salaman deh, salaman, ucapkan salam, assalamualaikum. Kan kadang-kadang kita suka merasa miris, sering ketemu di masjid tapi nggak saling kenal. Ya.
Sering ketemu di masjid, sholatnya tahu mukanya tapi nggak tahu nama. Gimana sih? Karena ketemu ngucapin salam, duduk bareng tuh tiap hari Senin tuh di depan buka puasa. Saya mau tanya deh, yang duduk buka puasa tuh, ada yang kenal nggak satu persatu? Tahu namanya nggak? Kan kebangetan banget tiap Senin Kamis antum duduk berduaan berhadapan-hadapan itu, nanya siapa namanya, di mana kerjanya, ngobrol. Kenapa nggak ngobrol? Itu kan bagaimana mau menumbuhkan cinta kasih kalau nggak saling tegur. Jadi bagus tuh masjid-masjid yang habis kajian itu, ya, kalau yang kajian subuh itu hari Sabtu, hari Ahad, habis kajian itu biasanya jamaahnya nggak langsung pulang, ada ngopi bareng. Itu penting sebenarnya. Untuk apa? Untuk silaturahim itu. Silaturahim itu akhirnya menumbuhkan cinta, kan, saling kenal. Kalau sudah saling kenal, saling sayang, saling mendoakan, tentu dong. Ya. Untuk cerita, tahu namanya. Kan lebih bagus nongkrong di masjid, ngopi-ngopinya. Biar nongkrong di kafe aja lama banget ngobrolnya. Di masjid, temu. Ya. Cinta ini termasuk ikatan iman yang amat kokoh. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, Nabi katakan, "Awsaqu oral iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali keimanan yang paling kuat, tali keimanan yang paling kokoh itu kata Nabi adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang mukmin itu kalau dia betul-betul mencintai saudaranya, apa-apa yang baik dari saudaranya dia sokong, dia dukung. Ya. Jadi dia harus bersikap jujur di hadapan saudaranya. Kalau saudaranya salah, dia kritisi. Bukan dia benar-benarin, tapi dia kritisi. Yang betul dari saudaranya, dia betul-betul dukung. Jadi bukan suka tidak sukanya itu berdasarkan hasrat kelompok per kelompok, enggak. Jadi menilai saudaranya dengan barometer keimanan. Kan sekarang sulit itu kan kadang-kadang, ya. Saudara yang sama mukmin, orangnya baik, betul, bagus, jujur, lurus, dibenci habis-habisan karena dianggap nggak kasih sesuatu sama dia. Ada saudaranya yang mukmin ini culas, jahat, munafik, jahat, khianat, tapi dia bela habis-habisan karena dia mendapatkan sesuatu. Ya, ini kan Nabi katakan cinta karena Allah, tali keimanan yang paling kokoh itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi kalau saudaranya ada salah atas nama cinta, dia ingatkan saudaranya, dia tegur saudaranya, dia giring saudaranya agar kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, menempuh jalan kebenaran. Harus seperti itu. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, tidaklah seseorang itu diberikan kenikmatan setelah Islam. Ya, kata Umar, itu masuk Islam itu suatu kenikmatan. Suatu kenikmatan. Tapi kata beliau, ada sesuatu lagi, nikmat yang satu lagi setelah Islam itu. Itu apa? Yaitu ketika dia memiliki saudaranya sesama muslim. Itu kenikmatan berikutnya. Jadi, masuk Islam nikmat, kenikmatan berikutnya itu adalah ketika dia memiliki saudaranya sama muslim yang saleh. Kata Umar bin Khattab, jika kau dapati ada saudaramu sesama muslim, sesama mukmin yang saleh, kau dapati dia, kau pegang dia erat-erat. Jangan lepas dia. Bisa jadi dia sebagai jembatan baikmu menuju akhirat. Bisa jadi dia nanti di yaumil akhir menjadi salah satu wasilah syafaat buat dirimu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya. Jadi sahabat yang saleh itu ada yang menasihati kita, yang membetulkan kita kalau kita salah, yang kalau kita berada pada jalan yang benar, yang mendukung kita, yang mendorong kita. Ya. Maka dikatakan ada pepatah dalam bahasa Arab, ada syair yang mengatakan, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Yang namanya teman baik kamu itu, sahabat sejati kamu itu adalah orang yang senantiasa jujur. Ya, kalau kau salah, dia jujur mengingatkanmu.
bukan orang yang membenar-benarkanmu. Ya, kalau ada teman kita salah terus dia bela, itu bukan teman kita. Bukan. Teman mukmin yang sejati itu kalau kita salah, dia arahkan kita, dia tegur kita dengan baik, dia nasihati kita. Bukan yang sekedar membenar-benarkan kita. Kita doa sama Allah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan sahabat yang saleh, sahabat yang baik. Ya. Karena sahabat yang baik, yang saleh itu dia bisa jadi wasilah kita untuk kebaikan dunia dan akhirat. Bisa jadi kita punya sahabat yang saleh, dia doain kita. Nabi mengatakan da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Doa seorang mukmin, seorang muslim buat saudaranya bi dhahril ghaib, di saat saudaranya tidak ada. Itu kan mustajabatun inda ra'si malak. Doanya mustajab karena di atas kepalanya itu ada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin. Ada malaikat di atas kepalanya senantiasa mengaminkan tentang doa-doa baik saudara muslim yang soleh itu. Dia mendoain saudara kita punya teman yang soleh, yang taat, yang baik. Malam hari dia tahajud, kita lagi tidur, dia tahajud, orang soleh, dia doain kita nggak tahu dia doain kita, mustajabat doain. Diperbanyaklah teman-teman yang soleh, bangun hubungan karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhir kata Nabi, almar'u ma'aman ahad. Manusia itu akan dihimpun, dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Nah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin. Kata beliau Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah kalian berteman dengan orang-orang yang beriman. Fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah. Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak teman-teman dari orang mukmin, banyak gaul sama orang mukmin. Karena mereka itu bisa jadi memiliki syafaat di hari kiamat. Ya. Nah, kita nggak tahu di antara teman-teman kita ini siapa nanti di yaumul akhir punya hak syafaat di hari kiamat. Bahkan ada kisah nanti di hari akhir kata Nabi SAW, itu nanti salah seorang mukmin kata Nabi dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari api neraka. Gara-gara apa? Ada salah seorang hamba Allah yang mukmin, yang saleh, dia datang sama Allah, yaqulun, mengucapkan Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yuhajjun wa yahujjun. Dia bilang sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, itu di neraka itu ada teman-teman saya dulu gabung sama saya di dunia, sholat bareng saya ya sumun, puasa juga bareng, haji juga bareng, tapi ternyata dibuang ke neraka. Bilang sama Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah bilang, "Udah, suruh keluarin." Bilang suruh keluarin. Setelah dikeluarin, datang loh dia. Bilang sama malaikat, "Saya punya hak syafaat, Allah suruh keluarin." Setelah keluarin, dari Allah sudah kita keluarin teman-teman saya. Kata Allah, Pak, keluarkan lagi dari neraka itu orang yang punya orang mukmin tapi punya orang yang punya iman sebesar satu dinar. Ya. Datang lagi dia, keluarin lagi orang mukmin yang masih punya sedikit iman, dikeluarin semuanya. Datang lagi lapor sama Allah, ya Allah sudah kami keluarkan semuanya. Kata Allah sudah. Berarti di dalam neraka itu cuma tinggal orang-orang kafir. Ini bisa dibayangkan bahwasanya hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya nanti di hari akhir, ya, hadis riwayat Imam Muslim, ada hamba Allah yang saleh, dia merasa tidak nyaman di surga sendirian. Dia cari teman-temannya duduk sama dia itu, ternyata nggak ada, ternyata masih dicuci di neraka. Datang ngadu sama Allah, pernah ikut saya, mungkin habis sholat dia ada maksiat, mungkin habis puasa mungkin dia ada buat kesalahan apa, jadi masih dia belum sempat taubat, dihukum sama Allah.
Dia ngadu sama Allah. Itu barang saya Allah, puasa barang saya, haji barang saya, sholat barang saya. Saya pingin barang saya Allah, ngadu. Saya keluarin. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang mengatakan nanti akan ada seperti itu. Kenapa? Karena tadi hamba Allah yang disiksa di neraka itu, dia berhubungan dengan orang soleh karena cinta. Mungkin karena kelemahan imannya, merosot takwanya, akhirnya dia harus dicebloskan ke neraka. Tapi orang soleh ini, dia merasa tidak nyaman kalau dia sendirian di surga. Dia minta kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rahman Rahim, Allah kuatkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa dapat membangun cinta sesama mukmin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah menumbuhkan cinta, insya Allah nggak ada ribut-ribut. Sekarang ini ribut-ribut gara-gara nggak ada cinta. Sama mukmin ribut, cakar-cakaran, karena tidak memahami konsep cinta yang hakiki. Cinta ini tidak dibangun di atas fondasi materi. Cinta dalam Islam dibangun di atas fondasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.